Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da, qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun al-kiram, para asatidz, wabil khusus ibunda tercinta kita, Ibu Hajah Asnah Ismail bin Haji Astaq. Dan sebelah kiri kita kakak ipar tertua Ibu Titin Prihatin, yang selalu prihatin memang. Kakak, adik, ponakan, seluruh keluarga besar almarhum Haji Ismail yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah. Di malam panjang malam minggu ini kita dapat hadir bersama, berkumpul, alhamdulillah lengkap seluruh keluarga besar almarhum Haji Ismail yang 8 bersaudara beserta kiri, kanan, dan bawahnya, sehingga merupakan sebuah kebanggaan, rasa senang kita di malam ini kita bisa hadir dalam rangka mengenang kembali wafatnya 4 tahun almarhum ayahanda tercinta Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid. Kita doakan khusus buat almarhum, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah lapangkan di alam kuburnya, serta Allah jadikan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kakak, adik, ipar, dan seluruh keluarga besar yang hadir malam ini, yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bulan kita bertemu dan berkumpul dalam acara taklim keluarga. Ditambah malam ini kita kembali berkumpul dalam rangka haul tahun keempat wafatnya ayahanda tercinta. Satu hal yang sangat membanggakan buat kita, satu hal yang membuat kita merasa bahagia, satu hal yang sangat istimewa. Alhamdulillah hingga malam ini kita masih tetap dihadiri oleh ibunda tercinta kita, Ibu Hajah Asnah Ismail. Dialah ibunda tercinta yang Masya Allah, nih kita anak-anaknya baru merasakan bagaimana perjuangan ibunda tercinta kita ini melahirkan, merawat, mendidik, membesarkan anak-anaknya yang jumlahnya 9. Betul? 9, 1 meninggal, bawahan saya Endang. Umur 10. Oh, memang meninggal aja 10 gitu ya. Lupa, anak kedua aja udah lupa gitu ya. 10.
Ya, bayangkan betapa perjuangan ibunda tercinta kita ini saat melahirkan, membesarkan, mendidik kita, wah luar biasa. Kita baru sadar, baru tahu betapa besarnya perjuangan ibu kita, betapa lelah dan capeknya ibu kita ketika kalau kita yang laki-laki punya istri ini bagaimana saat melahirkan anak, betul? Betul. Yang perempuan baru merasakan bagaimana ketika susah dan payahnya melahirkan. Oh, kalau gitu ibu saya juga begitu saat melahirkan saya. Taruhannya nyawa. Ya, taruhannya nyawa ketika keringat bercucuran, darah berhamburan, saat ketika akan melahirkan mengalami kesusahan, apa doa ibu? Ya Allah, andaikan salah satu di antara kami tidak terselamatkan, cabut nyawaku, selamatkan anakku. Betul. Makanya ini yang laki-laki, yang suami-suami ini kalau bininya lagi melahirkan, dampingin. Saya alhamdulillah termasuk yang mendampingi empat-empatnya kelahiran anak saya, itu selalu berada di sisinya. Dipegangin tangannya, diberikan semangat dan doanya. Betul, baru di situ melihat, ya Allah, betapa luar biasanya ibu saat melahirkan kita. Bayangkan ibu kita bisa ngurus yang 10 anak. Sampai sekarang yang ada 9 anak. Anak 9, sekarang udah punya mantu 9, udah punya cucu 23, punya cicit 4, Masya Allah. Kumpul kita keluarga besar, alhamdulillah ibunda kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan terus selalu ibunda kita, selalu Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan rezekinya. Beliaulah harta kekayaan yang paling berharga. Ridho dan doanya jauh lebih berharga dari harta dunia berikut isinya. Amin ya rabbal alamin. Ayo, kalau ibu kita bisa sanggup merawat 10 anak-anaknya sampai sebesar ini, kita tinggal ngurus 1 nih yang 10. Insya Allah kita selalu jaga beliau, selalu doakan beliau, mudah-mudahan terus selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibunda tercinta, kakak, adik, ipar, dan ponakan, seluruh keluarga besar yang hadir pada malam ini. Kalau malam ini kita mengadakan haul, tahun keempat berpulangnya ke rahmatullah almarhum ayahanda tercinta Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid. Memang sudah takdirkan kodrat dalam kehidupan kita. Kalau mereka yang sudah meninggal dunia hanya sebuah cerita, tinggal cerita. Tapi cerita-cerita yang ada ini, itu banyak sedikitnya tergantung seberapa lama kita mendampingi ayahanda selama hidupnya. Betul. Saya umur 59, walaupun kelihatannya masih 17, tapi udah 59 ya. Berarti 55 tahun mendampingi ayahanda. Kakak kita pertama, kakak tertua, 59 tahun mendampingi ayahanda tercinta. Terus adik-adik ke bawahnya, semakin lama, semakin belakangan, semakin bontot. Nah, mungkin hanya beberapa tahun mendampingi ayahanda semasa hidupnya. Sehingga kami yang tua ini akan punya lebih banyak lagi cerita tentang ayahanda tercinta, karena kita 55 tahun hidup bersama ayahanda. Beliau pahlawan sejati dalam kehidupan kita, Masya Allah. Kalau kita cerita tentang bagaimana ayahanda kita, beliau sebagai pahlawan sejati kita keluarga, luar biasa. Dalam hal tanggung jawabnya dalam kehidupan berumah tangga, mencari nafkah, Masya Allah, beliaulah orang tua yang bertanggung jawab, yang mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, tidak mengenal lelah, tidak mengenal rasa takut, tidak mengenal rasa capek. Kalau perlu ketika sakit pun tetap tersenyum, menyembunyikan sakitnya, tapi dia tetap bekerja. Alhamdulillah, itu ayah kita. Bayangkan bagaimana pekerjaan ayah kita ketika muda, di awal-awal pernikahan, baru punya anak 1-2. Dia harus membawa bis besar, harus membawa mobil truk yang luar kota sampai ke Surabaya, sampai ke Semarang dan sebagainya.
bawa mobil truk gandeng. Yang kalau kita lihat di jalan ketika ada sopir bawa mobil truk gandeng, Masya Allah luar biasa beratnya, tantangannya, resikonya. Bawa mobil truk. Terus berganti bekerja di tempat lain bawa apa? Traktor. Tahu traktor? Tahu deh, maaf. Bahasa yang kerennya apa tuh? Pokoknya traktor dah. Yang buat gali tanah gitu ya. Apa namanya? Oh, Kofinho katanya. Bawa traktor. Masya Allah ya, nguruk tanah dan sebagainya luar biasa. Kesananya apakah semakin ringan? Tidak. Apa pekerjaan ayahanda kita? Bawa mobil bis tingkat. Masya Allah, bis tingkat. Ketika bis tingkat baru keluar, Pak, ayahanda kita bawa bis tingkat. Saya sama kakak tertua paling sering ngikut di belakangnya tuh. Ya. Tiba-tiba naik duduk di belakang aja nggak tahu kalau ayahanda bawa kita di belakang ini anak-anak ngikutin. Ya, pas nengok bukan diomelin malah dikasih duit. Ya, makanya ketagihan sering-sering begitu. Karena kalau ketahuan nggak diomelin malah dikasih duit. Subhanallah betapa kerasnya perjuangan ayahanda kita ketika bekerja bawa bis besar. Terakhir bawa bis besar pensiun. Artinya apa? Rangkaian cerita sejarah bagaimana ayahanda kita bekerja mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sebagai pekerja keras yang tidak mengenal lelah, sebagai pekerja keras yang mengais rezeki yang luar biasa. Maaf, sampai pernah ayahanda kita tercinta apa? Jualan sendal lili jepit. Ya Bu ya, Umi itu. Bayangkan, jualan sendal pakai sepeda ontel, keliling, cari tambahan. Dulu sendal lilik tuh yang populer zaman dulu. Keliling ke sana kemari, Masya Allah, jual sendal. Dibela-belain. Maaf, adakah yang tahu cerita ketika ayahanda sudah pensiun, ayahanda kita juga masih bekerja, ngapain? Jual cincin. Ya Umi ya, baru cerita Umi bahwa ayahanda tuh udah masa pensiun, walaupun mungkin dari kita sering kita berikan sekedar uang rezeki, tapi dia nggak mau mengandalkan kita, ingin banyak beramal, ingin banyak bersedekah, tetap bekerja. Ngapain? Jual mata batu cincin di Tanah Abang. Ya Allah, kita baru tahu. Kalau sudah tahu sebelumnya, pasti kita larang. Karena punya anak-anaknya 9 yang semuanya sukses. Tapi itulah orang tua yang selama hidup nggak pernah meminta sama kita. Nggak pernah mentergantungkan diri kepada kita. Dan nggak mau menyusahkan dan merepotkan kita. Walaupun kita anak-anaknya kepengen sekali membahagiakan orang tua kita. Tapi Masya Allah, cerita demi cerita semakin banyak kita dengarkan. Kita terkagum-kagum, oh ayahanda kita luar biasa sebagai pahlawan sejati di rumah tangga kita yang bekerja begitu luar biasa memenuhi kebutuhan nafkah, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya yang anak-anaknya sekarang sudah pada jadi sarjana semua, yang anak-anaknya sudah banyak yang S2, yang anak-anaknya sudah pada punya rumah semuanya, bukan 1, 2, bahkan ada yang punya 3. Yang anak-anaknya sudah pada punya mobil semua, bukan 1, bahkan ada yang 2. Yang anak-anaknya punya aset banyak. Kenapa? Keberhasilan kita, orang tua, ayahanda yang mendidik kita, ibunda yang selalu mendampingi dan mendoakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf itu cerita ketika ayahanda kita ketika mencari nafkah yang luar biasa. Kalau kita cerita tentang ibadah beliau, Masya Allah, beliau ibadah yang hampir berusaha selalu berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid, nggak tahu nih anak-anak yang nurunin kagak nih. Ya termasuk yang ngomong perlu juga ditanya sama diri sendiri. Terkadang walaupun rumah dekat, terkadang kaki berat melangkah. Padahal ayahanda kita, Masya Allah, kalau lagi kerja di PT Gamadi, dia ngejar supaya bisa berjamaah di masjid. Masjid Pul PT Gamadi. Berangkat jam 4, supaya bisa sampai di Pul Gamadi, kebagian sholat subuh berjamaah. Karena habis subuh sudah langsung operasional. Ketika mungkin lagi ada di rumah,
biar hujan bagaimanapun pakai payung untuk bisa berjamaah di masjid. Ya, silakan dengarkan cerita Umi bagaimana ayah tuh sholat jemaahnya nggak mau ketinggalan, lagi sakit sekalipun, jalan udah ngos-ngosan, udah sesek napas, bahkan terkadang kalau jalan sekian puluh meter duduk dulu berhenti, sekian puluh meter duduk dulu berhenti, biar sampai ke masjid untuk sholat berjamaah. Masya Allah, ibadahnya ayahanda tercinta kita luar biasa. Puasanya, sedekahnya, ngajinya, ini kita kalah nih. Ngajinya, ayah kita sama umi kita masih ke Kuitang. Naik apa? Metro Mini. Dulu mah nggak tahu Grab. Nggak ada Grab, naik Metro Mini atau naik Kopaja. Kita nggak tahu, anak-anak pada punya mobil semua, padahal nggak mau nyusahin, nggak mau ngomong. Tahu-tahu cerita aja. Tadi Nek sama Aki habis ngaji di Kuitang. Naik apa, Nek? Naik Metro Mini. Ya, padahal kalau ngomong sama anak-anak tinggal nganter, orang pada punya mobil semua, betul. Tapi hebatnya ayah dan ibu kita tidak mau ngerepotin kita. Subhanallah, ya, luar biasa. Ngajinya ke Kuitang, bahkan sampai ke apa tuh, masjid almarhum apa yang di Sentul, Arifin Ilham, masih ngaji, ke Sentul ikut zikiran. Apalagi waktu aktif di Majelis Talim As-Saadatul Abadiyah, kita dia muda kalah ngikutinnya untuk zikirnya. Setiap malam Sabtu nggak salah tuh sampai pagi, Masya Allah, subhanallah, ya, betapa paginya kerja, zikir sampai pagi, pulang langsung kerja, Masya Allah. Kita sudah luar biasa. Kalau kita pengen ceritakan bagaimana perjuangan almarhum dalam bekerja, bagaimana ibadah almarhum dalam beribadah, bagaimana kesibukan almarhum dalam mengaji, ini luar biasa, nggak akan habis kita cerita. Sehingga kita anak-anak dan mantunya introspeksi, kenapa kita tidak bisa mengikuti jejak langkah almarhum ketika masa hidupnya yang luar biasa seperti itu. Ini kita terkadang baru gerimis dikit lagi, kayaknya berat banget mau ke masjid, betul? Baru hujan dikit. Padahal kalau kita mau kerja nih, kita mau kerja, masuk jam 7, jam 6 hujan lebat. Tuh kira-kira kita usaha nggak tuh untuk bisa tetap berangkat nyampe ke kantor tepat waktu? Pasti. Yang naik motor pakai jas hujan, yang pakai mobil pakai payung dulu biar sampai ke mobilnya. Kejar waktu apa? Supaya sampai di kantor tepat waktu. Tapi giliran ke masjid, gerimis dikit, kayaknya kaki gak ada yang gelayut, ini berat amat. Males kita ke masjid. Luar biasa. Sedekah kita bagaimana ketika Allah perintahkan kita bersedekah jariah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita kalau mau sedekah kan merogoh kantong cari yang paling kecil ya. Coba kalau kita mau ke masjid, ada ratusan ribu yang warnanya merah, ada 50.000 yang warnanya biru, ada 20.000 yang warnanya hijau, ada 2.000-an. Yang masuk kotak yang warna apa ini? Yang 2.000-an apa yang ratusan ribu? Abu-abu. Abu-abu, 2.000. Nah, pilih-pilih. Padahal kalau kita mau beli rokok, berapa rokok satu hari kita beli? Kalau kita lagi gak ada punya duit, ngutang kagak tuh rokok? Ngutang pinjam kita belain. Tuh ya, istrinya si Bontot aja senyum-senyum. Rupanya suaminya begitu kali ya. Iya. Jadi kalau nggak punya duit, utang pinjam dibela-belain buat beli rokok. Tapi maaf, kalau kita mau ke masjid sholat Jumat, kita ragu kantong, nggak ada duit, kita kira-kira pernah nggak pinjam sama tetangga, pinjam sama saudara, kemudian kita pinjam untuk kita masukin ke kotak Jumat? Hampir tidak pernah, Masya Allah. Padahal maaf, nih, kalau tadi kita bicara tentang almarhum yang banyak sekali ceritanya, memang hidup di dunia ini cerita loh, ini nyata sekarang. Kita hidup di dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Cerita tentang akhirat, tentang sorga, tentang neraka, tentang siksa kubur, tentang tahapan kehidupan di akhirat, tentang bagaimana nikmatnya sorga, bagaimana pedihnya azab neraka. Kita baru sekedar
Tapi suatu saat cepat atau lambat yang tadinya hanya sekedar cerita jadi nyata. Alam kubur dan ajab serta nikmat kubur nanti suatu saat jadi nyata enggak? Nyata, kita masuk ke dalam. Kenikmatan sorga atau pedihnya azab neraka atau proses bagaimana tahapan kehidupan di alam akhirat sekarang hanya cerita, suatu saat nanti akan jadi nyata enggak? Nyata. Jadi kalau sekarang hidup di dunia nyata, alam akhirat itu cerita, nanti terbalik. Ketika kita masuk alam akhirat, akhirat jadi nyata, sementara dunia hanya cerita. Hanya cerita dunia. Makanya kita bikin cerita yang bagus. Kalau almarhum ayahanda kita sudah membuat rangkaian cerita panjang yang begitu bagus, yang luar biasa, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana masa hidup beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana indahnya kehidupan beliau. Orang tua kita sudah mengukir sebuah cerita perjalanan hidup yang begitu indah, yang tak akan pernah habis kita ceritakan. Tinggal kita nih, cerita apa yang mau kita buat dalam kehidupan kita di alam dunia. Apakah cerita yang baik-baik atau cerita yang nggak baik? Sebab nanti itu akan jadi bahan cerita anak-anak cucu keturunan kita, betul. Ya, jadi kalau kita buat ceritanya yang bagus, masya Allah nanti anak-anak kita nyeritain kita cerita yang bagus. Ya, cerita perjalanan hidup yang bagus, luar biasa. Kan sepasti kehidupan kita seperti itu. Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 38 kalau nggak salah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Artinya, kenapakah kamu ingkar? Dulu kamu mati, kemudian aku hidupkan, kemudian aku matikanlah kamu lagi, dan kemudian nanti aku hidupkan, dan kepadakulah kamu nanti akan dikembalikan. Jadi tahapan kehidupan kita kan begitu. 2 kali mati, 2 kali hidup. Mana 2 kali mati? Dulu kita belum ada, kita masih ada di alam ruh. Nah, jadi semua ruh manusia ini ada di alam ruh nih, alam roh kita juga ada di sana. Ketika kita berada di alam ruh, kita udah ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum? Apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Kata siapa nih? Kata Allah. Nanya kepada siapa? Kepada ruh. Ruh siapa? Ruh kita termasuk ada waktu itu. Kemudian para ruh menjawab, qalu bala syahidna. Semua ruh menjawab, bala syahidna. Ya, kami mengakui engkau sebagai Tuhanku. Jadi semua ruh itu Islam, semua ruh itu Muslim, semua ruh itu suci. Itu dalam keadaan mati ini kita di alam yang belum ada. Baru kita dihidupkan, masuk ke alam dunia. Lewat apa? Proses. Berada dalam kandungan ibu 9 bulan 10 hari. Kalau yang udah nggak sabar terkadang keluar sebelum waktunya. Kalau masih betah terkadang ada yang sampai 10 bulan. Ada umi yang 10 bulan. Siapa ini? Oh, Abdillah, betah banget. Bukan karena gitu. Allah memang berikan kemudahan karena saat hamil tua berangkat ke Mekah. Ya umi ya? Berangkat ke Mekah. Nggak mau repot, bertahan. Abdillah juga. Ya Umi mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kemudahan saat aku melahirkan nanti kembali ke tanah air. Diusapin tuh terus perut sama air jam-jam oleh ayahanda tercinta. Allah maha mendengar, Allah maha mengabulkan doa. Doa ayah dan umi kita dikabulkan sampai 10 bulan. Sampai ke Indonesia, baru beberapa hari kemudian lahir di Indonesia. Betah Abdillah sampai 10 bulan ya dalam kandungan ibu ya karena digendong ke sana kemari gitu ya, ke pasar ikut, tawaf ikut, saya ikut, nggak pernah disimpan dulu di hotel, ikut ke sana kemari gitu ya. Jadi lewat semuanya sama, kita lewat proses dalam kandungan ibu ya. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu. Nih, jadi yang mengeluarkan kamu Allah. Makanya kenapa Abdillah bisa 10 bulan, Allah punya kehendak begitu. Ya, jadi seorang ibu melahirkan anak bukan kehendaknya sendiri. Kalau kehendaknya sendiri enak bisa ngatur jadwal waktu.
Wah, nih tahun baru kemarin yang lagi hamil, saya pengen lahir nanti pas teng tahun baru. Biar jam 12.00 saya mau keluarin di bayi biar nanti ulang tahunnya meriah. Nggak bisa. Nggak bisa minta, nggak bisa nentuin, nggak bisa ngejadwalin. Karena apa? Allah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah berikan kamu pendengaran, penglihatan, hati agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayo nih kita yang masih hidup, kita masih dikasih waktu loh untuk berbuat lakon, berbuat cerita. Kalau kita ingat ataupun melihat usia Nabi, berapa tahun sih Nabi meninggal? Usia berapa tahun? 63. Jadi kalau kira-kira usia Nabi, usia kita jatahnya sampai segitu, kalau yang udah 60 tahun ke atas, hitung aja tinggal berapa bulan, berapa hari, atau tahun hari. Syukur lebih, namanya bonus. Ya. Kalau yang sudah 59 tahun seperti saya, berarti 4 tahun lagi. Itu pun kalau memang dapat 4 tahun lagi. Mudah-mudahan ada bonus tambahan. Tapi sebelum itu terjadi, ayo lakoni, buat cerita yang bagus. Lagi kita diberikan kesempatan untuk banyak ibadah, untuk banyak sedekah, untuk banyak mencurahkan kasih sayang kepada keluarga, biar nanti cerita kepada anak-anak kita cerita yang baik-baik tentang kita. Inilah kehidupan alam dunia yang sekarang ini sedang kita membuat cerita. Tolong diingat sekali lagi bahwa sekarang kita nyata tinggal di dunia, akhirat hanya cerita. Satu saat, cepat atau lambat, akhirat menjadi nyata dan dunia hanya sebuah cerita. Dunia adalah ibarat sebuah panggung sandiwara, penuh permainan, penuh tipuan. Jadi kalau dunia ini kita ibaratkan sebagai sebuah panggung sandiwara, ayo kita lihat bagaimana sih sandiwara. Dalam sebuah sandiwara, keberhasilan seorang pemain apa yang menentukannya? Ini seorang pemain akan dikatakan pemain sukses, pemain hebat, pemain berhasil. Apa yang menentukan? Dua. Ya. Apa dua? Satu, sejauh mana kemampuan dia berakting sesuai dengan peranannya. Ya, jadi nggak peran utama aja yang dianggap berhasil, kan ada peran pembantu. Ya, nah, sejauh mana dia berakting mampunya. Kedua, ketaatan dia kepada skenario, alur cerita yang dibuat oleh sutradara. Kalau nyimpang, gagal dia, dipecat bisa jadi, nggak dipakai lagi. Ternyata kehidupan kita di alam dunia ini juga sama, ditentukan oleh dua hal nih keberhasilan kita. Pertama, ditentukan oleh sejauh mana kita mampu menjalankan peranan kita sesuai dengan peran dan status sosial kita pada saat sekarang ini. Kalau kita sebagai pimpinan, pejabat, bukan dikatakan berhasil pejabat itu bukan hasil kesempatan, tapi banyak pejabat yang gagal. Ada pejabat, ada dokter, ada guru, ada pengusaha, ada karyawan. Peranan kita itu tuh berhasilnya kita, bisa nggak kita mainin peranan itu? Kalau menjadi pejabat, bisa nggak dia menjadi pejabat yang tanggung jawab, yang amanah, yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kalau dia sebagai seorang dokter, bisa nggak dia menjalani profesi dia sebagai dokter sehingga menjadi dokter yang berhasil? Kalau dia sebagai karyawan, bisa nggak dia menjadi seorang karyawan yang berhasil? Kalau dia sebagai seorang guru, bisa nggak menjadi guru yang baik, yang berhasil? Kalau dia sebagai seorang pedagang, bisa nggak jadi pedagang yang berhasil? Sejauh mana nih kita bisa berperan, mainin peranan kita sesuai dengan status sosial dan peranan kita? Pertama. Kedua, ditentukan oleh skenario hidup yang sudah diatur oleh Allah. Mana? Ad-dinul Islam. Jadi ketaatan kita, kemampuan kita dalam berperan. Kedua, ditentukan oleh ketaatan kita sama Allah nih selaku pengatur laku hidup manusia. Lewat apa? Ad-dinul Islam, kitabnya Al-Quran. Kan kata Nabi, tarattu fikum amrini ma in tamasyaktum bihi malan tadilu abadan. Kitab Allah wa sunnatur Rasul. Kutinggalkan kepada kamu dua pusaka yang tidaklah kamu akan tersesat untuk selama-lamanya selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keberhasilan kita hidup bukan karena pangkat dan jabatan, bukan karena kekayaan,
bukan pula karena popularitas dan ketenaran, tapi suksesnya hidup kita dunia dalam pandangan Islam kalau hidup kita penuh mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk negeri beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, Allah berikan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Tapi kalau kamu ingkar, azab Allah amatlah pedih. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.